Perjalanan Aston Villa sebagai tim kejutan di Premier League mengalami pasang surut dalam kurun waktu cukup lama. Selama berada di era Premier League, pencapaian terbaik mereka adalah finish di peringkat kedua 30 tahun silam. Klub asal kota Birmingham ini lebih sering berada di papan tengah tanpa mencatat prestasi signifikan. Bahkan The Villains jarang menjadi pesaing untuk meraih gelar. Situasi ini terbilang wajar jika melihat performa Aston Villa selama 2 dekade terakhir yang tak memiliki kapasitas untuk bersaing di papan atas. Pergantian pemilik dari Doug Ellis ke Randy Lerner, kemudian Tony Sia, gagal memenuhi janji demi melakukan transformasi tim. Berbagai masalah dari sisi manajerial, kepelatihan, dan finansial menghambat perkembangan tim. Pemilihan pelatih dan pemain hanya membebani keuangan klub dan cenderung kurang efektif. Maka tak heran jika di musim 2015-2016, Aston Villa mengakhiri musim sebagai juru kunci dan terdegradasi ke divisi Championship. Di tengah masa sulit, Aston Villa menemukan sedikit harapan ketika Nassef Sawiris dan Wes Edens membeli mayoritas saham dari Tony Sia. Kebangkitan The Villa mulai terlihat ketika kedua pria tersebut berani berinvestasi besar-besaran dan mengubah beberapa kebijakan demi perkembangan klub. Secara perlahan, masalah finansial dan manajerial mulai teratasi, membuat Aston Villa lebih stabil. Hal tersebut juga berdampak positif pada performa tim di lapangan. Setelah berhasil promosi di musim 2018-2019, Aston Villa mengalami perkembangan secara signifikan. Dan Smith dan Steven Gerrard yang ditunjuk sebagai pelatih kepala terbukti gagal mengangkat level permainan Aston Villa. Dalam 3 musim pertama setelah promosi, juara Liga Championship musim 1981-1982 selalu finish di bawah 10 besar. Mereka butuh sosok anyar yang mampu mengatasi masalah di lapangan. Pilihan akhir jatuh pada Unai Emery. Mantan pelatih Arsenal ini tiba di Villa Park pada November 2022, menggantikan Aaron Danks yang menjadi pelatih interim setelah pemecatan Steven Gerrard. Kedatangan Emery langsung memberikan dampak positif dengan membawa Aston Villa finish di peringkat 7 dalam waktu kurang dari 1 musim. Capaian ini sesuai dengan target Emery saat bergabung dengan klub asal Birmingham tersebut, bahkan ia memiliki rencana spesifik untuk mengangkat Aston Villa ke level tertinggi. Unai Emery mencatat rekor impresif dengan membawa Aston Villa tak terkalahkan dalam 17 pertandingan kandang beruntun, menjadi satu-satunya pelatih dalam sejarah klub yang berhasil menorehkan prestasi tersebut. Villa Park telah menjadi benteng yang sulit untuk ditaklukkan. Musim ini juara bertahan Manchester City dan Arsenal berhasil dijinakkan. Meski 2 laga kandang terakhir di Premier League, mereka harus bertekuk lutut dari Newcastle United dan Manchester United. Goes to the far post and he's tucked home. That far post area for Maguire. Gets a header in there. It's Højlund to tap home. Now he constantly beat. Goes for the far post and it's tapped home. Early crossing the McTominay. Keberhasilan tersebut merupakan hasil akhir dari serangkaian proses transformasi yang dilakukan oleh Unai Emery. Ia belajar dari pengalaman pahitnya bersama Arsenal, di mana ia dipecat setelah menjabat selama 18 bulan. Emery mengakui jika dirinya terlalu fokus pada segala hal di lapangan. Ketika Emery tiba di Villa Park, ia ingin membangun struktur organisasi yang saling mendukung. Pembagian wewenang yang saling menguatkan ketika klub mengalami penurunan performa atau menghadapi masalah non-teknis lainnya. Emery dengan jelas menyampaikan rencananya kepada pemilik klub, Nassef Sawiris, dan Wes Edens yang menyepakati rencana tersebut dan bersedia mendukung sepenuhnya. Reputasi Unai Emery sebagai pelatih dengan torehan 4 gelar Europa League membuat para pemain muda merasa bangga. Ia rela melakukan berbagai percakapan yang lebih dalam dan personal dengan setiap pemain. Ia menceritakan latar belakang, ambisi, dan rencana ke depan bersama para pemain muda tersebut. Apalagi kedalaman skuad adalah faktor kunci untuk bersaing di Premier League. Jika dibandingkan dengan 4 pelatih sebelumnya di Aston Villa, Unai Emery menunjukkan efektivitas yang lebih mumpuni. Mantan pelatih Paris Saint-Germain tersebut hanya merekrut 8 pemain yang sebagian besar dilakukan di awal musim 2023-2024. Para pemain yang direkrut di era Emery secara kasat mata telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan tim, seperti Moussa Diaby, Pau Torres, Alex Moreno, dan Yuri Tielemans. Pemain-pemain yang direkrut Unai Emery terlihat sesuai dengan kebutuhan tim. Para pemain tersebut mampu beradaptasi dengan cepat.
Keberhasilan ini tentu tak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang dilakukan pada sesi latihan. Sejak memimpin Aston Villa, Unai Emery dikenal sebagai seorang pelatih yang sangat detail. Pelatih asal Spanyol tersebut juga memberikan perhatian khusus terkait perkembangan individu tanpa mengabaikan aspek teknis. Para pemain Aston Villa yakin dengan kualitas kepelatihan Unai Emery, termasuk metode latihannya. Salah satu perbedaan yang mencolok dengan pelatih-pelatih sebelumnya adalah upaya Unai Emery memastikan setiap pemain memahami dengan baik taktik yang ia rencanakan. John McGinn, salah satu pemainnya, mengakui bahwa Unai Emery sangat serius dalam menyiapkan taktik dan cara menyampaikannya kepada pemain mudah dipahami. Dalam hal taktik, Unai Emery diakui sebagai salah satu yang terbaik. Selama karirnya sebagai pelatih, Emery telah menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi. Ia cerdik ketika menerapkan sistem dengan komposisi tim yang sedang ia tangani. Tak mengherankan jika dimanapun Emery melatih, kesuksesan selalu mengikutinya kecuali di Arsenal. Kepiawaian ex-juru taktik Villarreal dalam meracik taktik juga disorot oleh penyerang andalannya di Aston Villa, Ollie Watkins, yang mengungkapkan perhatian Emery terhadap hal-hal kecil secara detail. Sistem permainan adalah hal fundamental yang mencerminkan gaya seorang pelatih. Beberapa pelatih cenderung menggunakan sistem serupa untuk setiap tim yang mereka latih. Namun, Unai Emery memiliki beragam pendekatan. Ia selalu mampu menemukan sistem paling efektif untuk timnya. Unai Emery menerapkan sistem lebih kompleks ketika melatih Aston Villa dengan menempatkan 3 gelandang pekerja keras. Hal ini membuat para penyerang dan pemain sayap merasa nyaman dan tak khawatir dengan pertahanan. Gambaran yang Unai Emery tunjukkan dalam sistem permainan Aston Villa membuktikan revolusi bagi The Villains. Sebelum era Emery, Aston Villa cenderung tampil dengan orientasi yang lebih pasif dan reaktif di bawah kepemimpinan Steve Bruce dan Dan Smith. Meski Steven Gerrard mencoba untuk mengubah sistem tersebut setelah mengambil alih, upaya tersebut gagal terwujud, dan justru Unai Emery yang berhasil merealisasikannya.